Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang barisan geometri. Oke, beda barisan geometri dengan barisan aritmatika. Kita bisa lihat nih, kalau barisan aritmatik, misalnya nih ada barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Kalau aritmatika kan setiap urutannya ini punya beda yang sama, tapi kalau barisan geometri setiap urutannya ini punya beda yang berbeda-beda. Misalnya 3 ke 6 itu kan 3, 6 ke 12 itu 6, dan 12 ke 24 12, kan beda-beda. Nah, karena beda-beda ini makanya kita bisa menentukan nih barisan ini adalah barisan geometri. Oke, selanjutnya untuk barisan geometri dari barisan yang sudah Ibu buat 3, 6, 12, 24 dan seterusnya, ini bisa kita tentukan nih A-nya atau urutan pertamanya berapa? 3 ya, udah kelihatan. Sekarang pertanyaannya R-nya, rasionya. Kemarin kita sudah belajar ya, R itu apa ya? R itu adalah rasio. Berapakah rasio dari barisan yang sudah ada? Yaitu kita bisa gunakan misalnya U3 per U2. Ingat ya, rasio itu adalah UN per UN-1. Jadi kalau di atasnya U3 berarti bawahnya adalah U2. Kalau di atasnya U4 berarti di bawahnya adalah U3. Nah, sekarang kita lihat nih R. U3-nya kita hitung 1, 2, 3. Berarti U3-nya adalah 12 dan U2-nya adalah 1, 2, 6. Berarti bisa kelihatan dong R-nya itu berapa? 12 bagi 6 yaitu 2. Gampang ya? Nah, sekarang untuk mencari rumusnya. Untuk mencari rumusnya itu kita bisa gunakan rumus yang kemarin tuh. Yang UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, A-nya kan kita sudah dapat nih, A-nya 3. Berarti 3 dikali R, R-nya udah dapat ya, R-nya yaitu 2. 2 pangkat N-1. Ini adalah rumus UN-nya. Gampang ya ternyata untuk barisan geometri. Barisan geometri ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan dalam penghitungan yang berkelipatan. Nah, misalnya nih ada bakteri. Nah, bakteri hari ini itu ada satu bakteri yang akan diteliti misalnya. Nah, ternyata bakteri ini dalam waktu 2 jam dia membelah diri nih. Dalam waktu 2 jam dia membelah diri menjadi 2. Nah, 2 jam selanjutnya dia membelah diri lagi nih. Yang satu di sini menjadi 2 lagi. Yang satu di sini menjadi 2 lagi. Nah, jadi kan dia berlipat-lipat ya. Dari satu bakteri, tahu-tahu dalam 4 jam jadi 4 bakteri. Nah, inilah biar kita nggak ngitung manual ini kan jadinya papan tulisnya penuh. Nah, digunakanlah barisan geometri. Kita bisa hitung nih, misalnya urutan yang pertama itu ada 1, 2 jam setelahnya itu ada 2, 2 jamnya lagi ada 4. Nah, kalau 2 jamnya lagi berarti kita bisa hitung nih dari 4, manualnya dulu ya. Berarti bisa jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti urutan selanjutnya 8 dan seterusnya. Nah, untuk mencari urutan kesekiannya kita bisa gunakan rumus barisan geometri. Buktinya nih apa ini? Kalau ini barisan geometri, buktinya adalah ini. Polanya berapa? 1 ke 2 itu 1. 2 ke 4 itu berapa? 2. 4 ke 8 itu berapa? 4. Nggak sama ya. Nah, coba kita cari
R-nya. Kalau misalnya ketemu berarti dia bisa pakai barisan geometri. Misalnya nih A-nya kok misalnya ya, dari barisan ini kita bisa dapat A-nya itu adalah 1. R-nya kita bisa ambil U keempat deh. U keempat berarti di sini U ketiga. Nah, U keempat itu adalah 2, 3, 4, 8. U ketiganya adalah 4. Jadi R-nya adalah 8 bagi 4, 2. Kita lihat UN-nya berapa? UN-nya adalah A kali R pangkat N-1. UN sama dengan A-nya itu kan 1, R-nya 2, berarti 2 pangkat N-1 atau UN sama dengan 2 pangkat N-1. Oke, kita akan buktikan nih. Kita akan buktikan rumus ini itu cocok untuk U ke-5 ya, ini berarti ya U ke-5. Nah, kita akan buktikan U ke-5 itu tadi kita dapat rumusnya adalah 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Sebentar kita geser papan tulisnya. Nah, jadi U ke-5 adalah 2 pangkat 5 kurangi 1. U ke-5 adalah 2 pangkat 4. Berapakah 2 pangkat 4? Itu yaitu 16. Oh iya, oke. Kita ingat ya, U ke-5 itu adalah 16. Sekarang kita akan coba manual. Tadi U11, U22, U34, U4 8, berarti U ke-5 nya berapa nih? Kita punya bakteri ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita punya bakteri ada 8 nih misalnya. Nah, dalam waktu 2 jam dia membelah diri jadi 2 setiap bakterinya. Tuh, jadi 2 semua ya. Jadi 2 semua. Nah, ini U ke-5 kita akan lihat berapa bakteri yang terbelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi U ke-5 nya benar ya, ada 16 bakteri. Jadi begini fungsi dalam kehidupan sehari-hari barisan geometri. Kita bisa menghitung kelipatan-kelipatan dari suatu barisan bilangan. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih contoh soal untuk barisan geometri. Oke, agar lebih memahami barisan geometri, Ibu kasih soal lagi ya tentang barisan geometri. Soal yang pertama, ini ada barisan geometri dengan urutan 8, 14, 22, 32. Nah, pertanyaannya adalah berapakah A-nya, berapakah R-nya, apa rumus UN-nya, dan berapakah U ke-20-nya, urutan ke-20-nya. Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Oke, selanjutnya apabila ada barisan geometri itu urutan ketiganya atau suku ketiganya adalah 27, suku kelimanya 243, maka berapakah R-nya, berapakah A-nya, apa rumus UN-nya, dan berapakah U ke-10-nya. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, dengarkan ya, Ibu bacakan. Pertumbuhan populasi kijang di suatu daerah membentuk deret geometri. Setiap 5 tahun, banyak kijang 2 kali lebih banyak. Jika pada tahun 2009, banyak kijang 1224 ekor, tentukan banyak kijang pada tahun 1994. Ibu ulangi ya. Pertumbuhan populasi kijang di suatu daerah membentuk deret geometri. Setiap 5 tahun, banyak kijang 2 kali lebih banyak. Jika pada tahun 2009, banyak kijang adalah
1224 ekor. Tentukan banyak kijang pada tahun 1994. Oke, ini dikerjakan ya. Nanti Ibu akan koreksi. Jangan lupa dikumpulkan japri ke WA Ibu, juga foto sedang mengerjakannya dengan seragam hari ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.